bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk para wanita yang luar biasa, yang pagi hari ini berkumpul bersama-sama untuk sungguh-sungguh duduk dekat kaki-Mu dan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, seperti lagu yang barusan kami nyanyikan ini, kami sungguh percaya Tuhan, bahwa janji-Mu adalah ya dan amin buat kami semua anak-anak-Mu. Tapi biarlah pagi hari ini kami semakin mengenal hati-Mu, sehingga kami tidak pernah ragu siapa yang memberikan janji kepada kami. Kami mau percaya Tuhan, biar kami sungguh-sungguh dapat menangkap kebenaran yang daripada-Mu. Karena kebenaran yang kami ketahui itulah yang akan memerdekakan kami. Dan si jahat tidak pernah dapat menipu kami lagi. Hamba sungguh berdoa untuk semua wanita yang ikut mendengarkan firman yang akan dibagikan pada pagi sampai siang hari ini Tuhan. Engkau yang tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Tidak ada kebenaran firman-Mu satupun yang akan dicuri oleh si jahat. Dan biar jadikan gemburkan tanah hati kami ini, supaya kami semua menjadi wanita-wanita yang sekaligus adalah pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Mari semua yang percaya dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya, kita katakan dengan kuat, amin. Ya, shalom ibu-ibu semuanya. Walaupun tidak bisa semuanya tertangkap di layar saya, ya, tetapi saya sukacita sekali bisa kembali bertemu. Dan hari ini ada tema topik yang luar biasa. Topiknya masalah ghosting ini, ya kan? Diberi judul no ghosting, harusnya itu pakai koma ya, no ghosting guaranteed gitu ya. Jadi kalau boleh diterjemahkan secara bebas adalah gini. Nggak bakal ghosting deh, dijamin gitu ya kalau pakai bahasa anak muda ya gitu. Nah sebetulnya kita mau bicara tentang apa sih? Kita nggak mau ngegosip ya kan, karena kan di sosmed banyak tentang ghosting ya, tapi kita nggak sedang mau gosip, kita sebetulnya sedang mau berbicara tentang yang namanya janji Tuhan. Nah karena kebanyakan kita ini seringkali terima janji, tinggal janji, dan tidak jadi kenyataan, sehingga kita menerapkan perasaan yang sama, pemikiran yang sama, saat kita menerima janji dari satu pribadi yang namanya Tuhan. Ya, nah makanya kita perlu bahas, perlu bicara pagi ini karena sebetulnya ada sesuatu yang luar biasa seperti tadi lagu yang ibu-ibu sudah nyanyikan ya. Kalau menyanyikan lagu biasanya gampang, semua ada yang meneteskan air mata, tangannya naik gitu ya. Tapi ketika harus mempraktekkan gitu ya kan, sampai kapan nih saya harus menanti janji Tuhan? Nah, ternyata itu tidak mudah. Ya, oke. Namun sebelum kita berbicara sampai kapan menantikan janji Tuhan, ya sebentar ya, saya mau sharing screen dulu ya. Oke. Ya. Sampai kapan menanti janji Tuhan? Sebentar, ini kok belum bisa yang bentar. Bentar. Ya, ini ya. No ghosting guaranteed. Nah, sebelum kita berbicara tentang janji Tuhannya, saya pengen kita itu ada beberapa hal yang kita perlu sungguh-sungguh ketahui dulu, karena ini adalah sesuatu yang penting. Apa itu? Yang pertama adalah ini, ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh yang namanya pengampunan dosa. Ya kan, pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan karenanya, karena kita itu sudah memperoleh pengampunan dosa, gitu ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman karena sudah diampuni dosanya, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Tuhan Yesus. Mengapa saya perlu ingatkan ibu-ibu semua? Pasti ini firman yang ibu-ibu semua sudah mengerti ya. Tetapi kenapa saya perlu ingatkan? Karena begini,
Setan itu tidak pernah rela, ibu-ibu, kalau Anda dan saya itu menerima berkat yang dari Tuhan. Ya, setan itu tidak pernah ingin janjinya Tuhan itu terrealisasi di dalam hidup Anda dan saya. Nggak pernah ingin gitu. Sehingga setan akan berusaha dengan segala cara untuk menggagalkannya. Nah, salah satu cara yang setan pakai untuk menggagalkan itu, menggagalkan supaya janji Tuhan itu terlaksana dalam hidup kita adalah dengan terus-menerus mendakwa Anda dan saya. Ingat, ada firman yang berkata di Wahyu 12 ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, siapa pendakwa yang kerjaannya mendakwa Anda dan saya siang dan malam? Siapa? Siapa pendakwa yang mendakwa kita siang dan malam? Ada yang bisa jawab? Siapa pendakwa ini? Pendakwa kita yang kerjaannya mendakwa kita siang dan malam. Iblis. Iblis, setan, betul sekali Ibu. Ya, nah, dan jangan lupa gitu ya, Tuhan juga mengingatkan kita ini. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ya, setan itu ini juga kerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan. Selain mendakwa, dia adalah pendakwa. Kerjaannya apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, pertanyaannya apa yang dicuri? Dia mencuri berkat Tuhan untuk kita. Dia membunuh kepercayaan. Apa itu kepercayaan? Trust kita kepada Tuhan. Dan dia membinasakan harapan kita akan terrealisasinya janji-janji Tuhan itu untuk kita, untuk Anda dan saya. Ya, nah pertanyaannya, dakwaan apa yang paling sering setan lontarkan kepada anak-anak Tuhan ini? Dakwaan apa? Ya, dakwaan bahwa ini catatan terhadap segala dosa-dosa kita. Ya, catatan terhadap segala dosa-dosa kita. Ya, catatan akan kesalahan kita gitu. Ya, catatan akan kesalahan kita. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika setan berkata di hati kita seperti ini. Kamu dulu kan pernah melakukan dosa seksual kan sebelum kamu married? Makanya sekarang rumah tangga kamu nggak bahagia. Lalu dia mulai mendakwa lagi. Kamu dulu pernah membuat tante kamu tuh marah banget. Sampai dia nyumpahin kamu jadi perawan tua. Mana bisa kamu merit? Ya, ini untuk yang belum merit. Lalu dulu kamu waktu membeli rumah atau membeli toko atau membeli restoran ini, kamu kan waktu itu tanya sama suhu Hong Sui kan? Tapi setelah kamu jadi Kristen, kamu nggak pernah tanya dia lagi. Makanya rumah tangga kamu nggak bahagia, ribut terus. Makanya toko kamu sepi. Makanya restoran kamu sepi, kalah sama restoran sebelah. Atau mungkin dia berkata begini, mana mungkin Tuhan mau memberkati orang seperti kamu. Kamu itu dulu jahat banget loh. Kan kamu, mertuamu itu sampai sedih banget, kamu jahatin mertua kamu, sampai mertua kamu mati. Sampai mertua kamu meninggal karena sedih banget. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, nah setan itu selalu istilahnya punya yang namanya track record, ibu-ibu. Ya, punya track record atas apa? Track record catatan gitu gampangnya. Catatan atas dosa dan kesalahan-kesalahan Anda dan saya yang dia siap keluarkan. Siap keluarkan dan ingatkan gitu ya. Pada kita semua, pada Anda dan saya ini, supaya kita itu percaya bahwa kita nggak mungkin diberkati Tuhan. Supaya kita percaya bahkan ketika Anda dan saya itu sudah menerima janji Tuhan, gitu ya, yang luar biasa pun, setan itu akan terus membuat Anda dan saya itu ragu-ragu, gitu.
Ya, ragu-ragu bahwa Tuhan itu akan menepati janjinya kepada kita. Mengapa? Karena kita orang berdosa. Dia bilang begitu. Kamu tuh nggak layak, kamu tuh kotor, nggak mungkin kamu bisa terima janji yang luar biasa itu. Ya, dan sayangnya ibu-ibu, banyak anak Tuhan lebih percaya kepada dakwaan setan daripada kepada firman Bapaknya. Ya, memang kita punya Tuhan yang istilah saya tidak pernah berkompromi terhadap dosa. Itu betul. Tuhan tidak pernah berkompromi terhadap dosa. Tetapi Tuhan yang tidak berkompromi terhadap dosa ini adalah sekaligus juga Tuhan yang sudah menebus dosa kita. Iya kan? Iya kan? Tadi kan dikatakan gitu. Apa tuh? Dia menebus tebus dosaku, yang tadi WL-nya luar biasa ya. Saya sungguh ikut bersemangat tadi waktu menyanyi. Ibu siapa? Ibu Liana. Nah, iya kan gitu. Tadi yang mengatakan, wah suruh begini, ya kan, tebus dosaku gitu ya kan. Lalu kubur kosong gitu ya. Betul gitu. Tuhan yang tidak berkompromi terhadap dosa ini adalah Tuhan yang sudah menebus dosa Anda dan saya dengan cara apa? Dengan dia sendiri yang menggantikan hukuman dosa itu di atas kayu salib. Ya, nah, dan dia selalu menyediakan jembatan untuk Anda dan saya itu rekonsiliasi. Betul, kita memang dosanya itu udah nggak kehitung, tapi disediakan jembatan untuk rekonsiliasi. Jembatan itu namanya pertobatan. Ya, pertobatan. Dan saat kita itu mau mengakui dosa kita, ya, dengan brokenness heart istilah saya, dengan hati yang hancur, bukan lip service, bukan di bibir saja, tapi pertobatan hati. Ya, pertobatan hati yang kita itu berkata begini, oke Tuhan, aku sepakat dengan Engkau. Yang Engkau bilang dosa, aku nggak ngeles. Nggak bilang gini, ya Tuhan saya ngaku dosa saya, tapi enggak. No tapi, enggak pakai tapi, enggak ada tapi. Saya sepakat Tuhan dengan Engkau bahwa itu memang dosa. Ya, dan firman-Nya ini 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan. Jadi bukan hanya mengampuni, tapi menyucikan. Kalau Anda dan saya bisa mengampuni orang, tapi Anda dan saya tidak bisa menyucikan dosa orang. Hanya Yesus yang bisa sucikan dosa orang. Iya kan? Gitu. Kita disucikan. Apa artinya disucikan? Ya kembali jadi bersih. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya kan? Dan saat Anda dan saya mau mengakui bahwa kita ini orang berdosa dan mengakukan semua dosa, semua pelanggaran, dan kita itu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka firman-Nya berkata apa? Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman. Saya sengaja kasih tulis huruf besar. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Semoga ini good news bagi ibu-ibu, para wanita yang sampai dengan hari ini masih selalu terbebani dengan yang namanya guilty feeling. Perasaan bersalah, karena dosa saya itu besar banget Bu Gloria. Iya kan? Yang mengkotakkan little sin, big sin itu kan kita. Buat Tuhan sin is sin, sama. Ya, dan jembatannya adalah pertobatan. Kalau ibu-ibu dan saya sungguh bertobat hati, ini yang akan terjadi. Ya. Nah, siapa paham dan percaya, boleh angkat tangan. Siapa yang paham ini dan percaya? Mari beri angkat tangan dan beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita, ya. Nah, siapa sekarang yang sungguh percaya bahwa kita itu sudah dilayakkan? Kita tadinya tidak layak, tapi kita dilayakkan untuk menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa ini. Ini penting ibu-ibu. Kenapa penting? Karena hanya mereka yang percaya bahwa saya ini sudah dilayakkan untuk menerima janji-janji Tuhan, kita itu juga yang percaya bahwa kita akan menerima janji-janji itu. Sebelum kita itu merasa, kalau kita tuh terus merasa kita tidak layak menerima janji itu, kita tidak akan percaya bahwa janji Tuhan itu buat Anda dan saya.
Iya kan, selama Anda dan saya nggak percaya bahwa kita dilayakkan, janji itu kita merasa itu bukan buat kita. Ya, nah, oke, setelah kita mengerti ini, sekarang saya akan masuk kepada yang kedua. Hal kedua yang tidak kalah pentingnya saat Anda dan saya sudah menerima janji dari Tuhan. Ya, apa yang perlu banget gitu untuk Anda dan saya ketahui adalah begini. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu ya bahwa semoga Anda semua sudah tahu kan ya bagaimana dapat janji Tuhan. Jangan-jangan saya udah ngomong panjang, ada yang nggak tahu gini, tapi gimana sih Bu dapatnya janji Tuhan? Itu gimana caranya bisa kita tahu kita dapat janji Tuhan? Apa tiba-tiba pung jatuh dari langit? Pastinya enggak ya. Janji Tuhan itu pasti kita dapatkan lewat kita itu bergaul karib dengan Tuhan, membaca firman-Nya, berdoa gitu ya saat teduh itu. Jadi bukan yang aneh-aneh. Jadi janji Tuhan juga pastinya bukan yang tidak sejalan dengan firman-Nya. Contohnya apa Bu? Janji yang tidak sejalan dengan firman-Nya. Misalnya begini, ada orang dulu bilang sama saya begini, Bu Glory, saya mendapat janji Tuhan karena dia sedang mepet ya secara ekonomi. Dia bilang begini, saya dapat janji Tuhan bahwa saya nanti akan bisa hidup enak kalau saya bisa menipu mertua saya sampai warisannya semuanya jatuh kepada saya. Karena mertuanya kaya raya banget tapi pelit katanya. Nah, saya percaya itu pasti bukan janji Tuhan. Ya, kenapa Bu? Karena itu bertentangan dengan firman-Nya. Tuhan tidak pernah menyuruh kita menjadi kaya lewat kita menipu. Ya, semoga ini jelas ya. Nah, hal kedua adalah yang kita perlu mengerti selain tadi ya bahwa kita itu memang orang berdosa, tadinya nggak layak terima apa-apa dari Tuhan, tapi dilayakkan lewat penebusan, lewat pengampunan dosanya kalau Anda dan saya mau bertobat. Tapi hal yang kedua yang Anda dan saya perlu tahu sebelum kita bicara tentang janji Tuhan adalah karakter Tuhan. Ya, karakter Tuhan. Mengapa ini sangat penting? Iyalah, to be honest, kita semua tidak akan bisa percaya kepada janji yang dikasih dari seseorang kalau kita tidak sungguh kenal karakter dari si pemberi janji ini. Betul ya? Kredibilitasnya dia itu kayak apa? Jangan-jangan nanti, nah itu tadi ghosting. Sudah janji-janji, kayaknya keren gitu ya kan. Tahu-tahu bus hilang. Gus kayak hantu. Ya kan? Seperti itu. Jangan-jangan seperti itu gitu ya. Nah, saat Anda dan saya menerima janji Tuhan, kita juga perlu tahu ya, apa karakter Tuhan. Kok kita itu mau percaya? Kok kita itu bisa percaya bahwa dia itu pasti menepati janjinya, ya. Nah, ini karakter Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Kalau manusia bisa berdusta, Allah nggak bisa berdosa. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Dengan kata lain, kalau Tuhan berfirman, dia pasti akan melakukannya. Kalau dia berbicara, pasti dia menepatinya. Yang kedua, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya kan? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, janji-janjinya tidak bisa kembali kepada dia tanpa melakukan dulu kehendaknya. Ya, dan kehendaknya itu pasti berhasil. Nggak mungkin nggak berhasil. Tapi yang ketiga, ini yang keren banget, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Kalau ibu-ibu semua dan saya, atau suami kita, atau anak kita, seringkali mereka bukan niatan mau ingkar janji. Tapi seringkali mereka tidak berkuasa melaksanakan apa yang sudah dijanjikan. Contoh, suami ibu-ibu, ya, atau kalau di sini ada yang masih baru bertunangan, tunangannya gitu ya, janji. Ya, atau anaknya janji. Ya, nanti aku jemput kamu ya jam 7. Aku pulang dari kerja lebih awal. Tiba-tiba
Sudah beres-beres mau packing barang, mau pulang, tiba-tiba bosnya call. Dan bilang, kita meeting sebentar ya. Suami Anda enggak bisa tolak. Dan tiba-tiba meeting yang dikatakan sebentar itu 2 jam. Ya toh? Anda bilang begini, kamu ingkar janji. Suami Anda berkata apa? Aku enggak niatan ingkar janji, tapi aku enggak berkuasa. Nggak bisa, aku bilang sama bos, sorry bos, saya nggak mau meeting, saya mau nonton sama istri saya. Itu mustahil. Ya, tapi kalau Tuhan, kalau dia berjanji, dia berkuasa melaksanakan apa yang dia janjikan. Ya, inilah karakter Tuhan kita. Masih banyak lagi. Ini hanya sebagian kecil karakternya. Itu sebabnya Anda dan saya perlu sungguh-sungguh membangun yang namanya keintiman dengan Tuhan. Jangan sebagai orang Kristen kita ini hanya kewajiban. Kalau kita saat teduh pagi, doa, baca firman, kewajiban. Karena saya ini orang Kristen, kalau saya nggak doa, nggak baca firman, nanti saya disambar geledek. Nggak mungkin. Boleh coba. Nggak akan disambar geledek. Tapi bukan itu maksudnya. Ya kan? Saat teduh itu untuk hati kita teduh dan kita itu ngobrol dengan Tuhan sebagai kekasih. Ya kan? Bukan sebagai bos dan bawahan, tapi sebagai kekasih, kita itu curhat, kita ngobrol. Lalu tidak cuma doa, tapi kita baca firman-Nya supaya kita sungguh-sungguh mengerti sebetulnya dia mau ngomong apa sama kita. Ya, kalau itu kita lakukan terus-menerus akhirnya kita akrab. Ya, membangun keintiman dengan Tuhan supaya kita ini sungguh akhirnya mengenal karakter dari Tuhan kita. Banyak orang sekian puluh tahun menjadi Kristen tapi masih ragu-ragu terhadap Tuhan. Masih berpraduga kepada Tuhan. Ya kan, curiga kepada Tuhan. Nah, jangan sampai karena kita harus mengenal karakternya supaya saat kita menerima janji Tuhan, kita itu tidak ragu-ragu. Bukan hanya bahwa dia pasti menepati janjinya, tapi dia berkuasa melakukan apa, melaksanakan apa yang dia sudah janjikan. Siapa bilang amin? Boleh angkat tangan. Iya, supaya kita tahu, supaya kita tahu bahwa kita sudah paham ya. Jadi kita sekarang sudah tahu bahwa Tuhan pemberi janji yang pada kita itu dari pihaknya Tuhan. Dari pihaknya Tuhan. Pasti Tuhan itu kepingin janji yang dia sudah janjikan itu terrealisasi, ya bukan? Ya kan? Gitu. Dari pihaknya Tuhan loh ya. Ini dari pihaknya Tuhan, kalau dia kasih janji kepada Anda dan saya, dia pasti ingin bahwa janjinya itu terrealisasi. Nah, tapi mengapa pada kenyataannya kok banyak janji Tuhan itu tidak terlaksana di dalam hidup anak-anaknya, di dalam hidup orang yang disebut orang percaya? Ya kan? Siapa yang salah? Tuhan atau orang yang menerima janji itu? Nah, saya pernah baca satu buku dari Robert Liardon. Robert Liardon itu salah satu pengarang, bukan salah satu, pengarang dari salah satu buku-buku yang sangat terkenal tentang Catherine Coleman, tentang siapa salah satu buku dia yang fenomenal itu God's General. Ya kan, jenderal-jenderalnya Tuhan. Pengarangnya namanya Robert Liardon. Saya pernah baca satu cerita yang biografinya yang dia berkata begini. Di usia dia yang mungkin 10 atau 12 tahun masih anak-anak ya, dia pernah bermimpi dibawa Tuhan ke surga. Nah, waktu sampai surga dia diajak oleh Tuhan Yesus ke satu gudang yang gede sekali. Gudang apa itu? Gudang perbendaharaan katanya. Perbendaharaan apa? Waktu dibuka, di situ tuh ada organ-organ tubuh manusia. Ada mata, ada jantung, ada tangan, ada kaki, pokoknya organ tubuh. Dan Robert kecil ini ketika dia lihat, ternyata organ-organ tubuh itu dikasih label. Label apa? Label nama. Yang dia mungkin tidak kenal, pokoknya nama-nama orang semuanya, bukan nama malaikat. Dan dia tanya kepada Tuhan Yesus, mimpi ya, sekali lagi ini mimpi seorang anak ya, anak kecil. Dan dia bilang begini, ini apa Tuhan? Oh, itu sebetulnya mau didelivery kepada orang yang berdoa, minta kesembuhan, kata Tuhan. Terus kenapa masih ada di gudang ini, kata si Robert kecil.
Tuhan berkata begini, karena orang-orang itu berdoa sekian lama, tetapi ketika tiba waktuku untuk aku delivery, ya istilahnya begitu, ketika malaikatku sampai, ternyata orang yang meminta itu sudah pergi. Dia tidak lagi percaya, bahkan meninggalkan aku. Dan tiba-tiba Robert kecil ini bangun. Mungkin Anda dan saya berkata, itu kan mimpinya anak kecil, Bu. Betul. Ya, tetapi anak kecil yang akhirnya dipakai Tuhan secara luar biasa, Robert Darden ini. Anda bisa baca buku-bukunya. Ya, dengan kata lain sebetulnya ini tadi yang saya katakan di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Dengan cara apa setan mencuri, membunuh, dan membinasakan janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita? Dengan meniupkan keraguan-raguan di dalam hati kita. Kok sudah punya tunggu sudah sekian lama. Tapi mana Tuhan? Janji tinggal janji. Saya buktinya sampai hari ini masih sakit. Saya sampai hari ini masih belum dapat jodoh. Saya sampai hari ini masih belum bisa punya rumah sendiri. Saya sampai dengan COVID sudah lebih dari setahun, usaha saya belum jadi baik, Tuhan. Ya, nah pertanyaannya, apa solusinya untuk mengcounter tiupan keraguan-raguan dalam hati kita ini? Tidak ada lain, hanyalah dengan cara kita mendeklarasikan, memperkatakan. Apa yang harus dideklarasikan? Apa yang harus diperkatakan? Firman-Nya. Jangan memperkatakan yang lain. Jangan memperkatakan gosip. Mari perkatakan firman-Nya. Kok begitu Bu Glory, kok so simple? Betul, so simple, tapi nggak mudah dilakukan kalau belum pernah dipraktekkan. Ya, karena apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang Anda dan saya, apa yang ibu-ibu dan saya suka gemakan hari-hari ini? Ibu-ibu suka menggemakan gini, aduh bosen nah, COVID kayak begini terus. Mana bisa Indonesia maju kalau kayak begini. Ya udah deh, tokoku bakalan tambah sepi. Ya udah deh, anak-anak bakalan tambah males nih kalau sekolahnya online terus. Dan itu ketika ketemu teman di Zoom, ketika WhatsApp, ketika telepon, itu juga yang diomongkan. Mengapa kita tidak mau switch omongan kita? Dengan menggantinya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Iya kan? Kenapa begitu? Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau Anda menggemakan yang tadi itu mesti madesu, mesti masa depan surat, ya itu yang akan terjadi. Ya kan, karena itu yang digemakan ya akhirnya kita memakan buahnya. Kenapa enggak menggemakan begini? Iya sih, memang sekarang masih sepi, tapi aku percaya kan Tuhan janji. Ya kan, gitu bahwa dia akan memberi aku masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Dia tidak pernah merancang kecelakaan buat aku. Ya kan, tetapi memberikan aku hari depan yang penuh harapan. Kenapa enggak terus menggemakan itu? Daripada kita sangat ketakutan dengan itu ada varian baru ya, ini ada begini ya, COVID ya. Kenapa enggak menggemakan Mazmur 91 setiap pagi? Saya dan suami setiap pagi sebelum dia berangkat kerja, kami menggemakan Mazmur 91. Dan bukan hanya Mazmur 91, kami menggemakan bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku, Tuhan memberkati aku dan memberi aku kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku dan memberi aku damai sejahtera. Itu kami gemakan. Iya kan? Itu kami gemakan gitu. Karena apa? Iman itu Anda nggak bisa bilang kepada Tuhan, Tuhan tambahin dong iman saya. Nggak bisa. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Ya, saat Anda dan saya terus mendeklarasikan firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai janjinya, maka apa? Roh, jiwa, dan tubuh kita, kuping dengar, otak ikut mencerna, hati ikut juga mendengar, ya. Dan iman kita akan menjadi lebih kuat. Dan seperti kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku sungguh percaya.
kepada apa yang telah Engkau firmankan kepadaku. Aku tidak ragu kepada janjimu terjadi di dalam hidupku. Apapun faktanya Tuhan, bukan firman yang harus ngikutin fakta. Fakta yang harus diubahkan seperti kebenaran firman Tuhan. Ya, semoga saya bisa mendengar amin dari Anda semua. Ya, dan itu artinya Anda dan saya submit. Apa sih submit? Submit itu tunduk kepada Tuhan. Kita tidak meragukannya. Dan Anda harus tahu, saat Anda dan saya tunduk kepada Tuhan, submit kepada Tuhan, ya, apa yang akan terjadi dengan si jahat, dengan iblis, dengan setan yang berusaha menggagalkan janjinya itu? Ini, submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Sayang banyak dari kita itu sibuk fokusnya adalah kepada resist the devil, ngusir setan. Sehingga kerjaan kita nengking setan. Kita lupa yang terpenting pertamanya, submit. Ya, submit yourself. Ya, submit yourself dulu. Selama ini banyak dari kita itu fokusnya salah, gitu ya. Kalau Anda dan saya submit, setan itu nggak pernah akan tahan. Nggak pernah akan tahan mendengar orang-orang yang mendeklarasikan kebenaran firman-Nya. Nggak tahan. Dan apa yang terjadi? Lebih baik dia pergi. Dia melepaskan cengkeramannya dari hidup Anda dan saya. Betul kan? Kalau Anda tidak suka sama seseorang, lalu lalu teman Anda itu memuji-muji orang tersebut dengan mengutip bilang begini, oh iya katanya, misalnya ada orang nggak suka sama Ibu Glory, lalu Anda itu mengutip kata-kata saya, iya katanya Ibu Glory gini-gini, teman yang nggak suka sama Ibu Glory itu udah lebih baik gue jauh deh, gue ilfil sama orang ini, setiap kali memperkatakan katanya Ibu Glory, katanya Ibu Glory, katanya Ibu Glory, waduh gue pergi aja deh. Betul, setan juga begitu. Kalau Anda terus memperkatakan kebenaran firman Tuhan, setan tuh nggak suka dengan Tuhan. Sehingga setan akan bilang gini, gue mendingan jauh-jauh dari orang ini. Tapi kalau Anda suka gosip, Anda suka ngomong yang buruk-buruk, setan seneng. Setan ngintilin terus gitu. Karena setan juga hobi ngegosip, ya kan? Buat orang hatinya empot-empotan, itu setan hobi. Ya, nah jadi setelah kita memahami ini, apakah Anda dan saya sekarang sudah bisa menjawab pertanyaan yang apa tadi kita tanyakan di awal? Sampai kapan kita menantikan janji Tuhan? Pastinya bisa ya, sampai janji itu terlaksana di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Dia yang menjanjikan itu setia. Ada contoh nggak di Alkitab? Ada di Ibrani 11 ayat 11, tadi udah kecek sama saya ya. Karena iman, ya, ianya di sini maksudnya Abraham ya, dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, sudah yang satu sudah impoten, udah yang satunya sudah nggak menstruasi, ya kan? Kenapa kok tetap percaya bahwa bisa punya anak? Karena ia menganggap Dia yang memberi janji itu setia. Seberapa Anda dan saya masih percaya bahwa Tuhan yang memberikan janji kepada Anda dan saya itu satu pribadi yang setia, yang nggak mungkin ghosting. Maka selama itu pula Anda dan saya akan terus menantikan sampai janji itu terlaksana. Tapi saat kita sudah tidak percaya bahwa Tuhan itu Allah yang setia, berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan, ya kita sudah akan berhenti untuk menantikan janji tersebut dalam hidup Anda dan saya. Dan Anda harus mengerti, memang inilah saat yang paling ditunggu dan diupayakan dengan segala cara oleh iblis. Ya. Nah, satu lagi yang saya ingin ingatkan, ya, satu peneguhan buat kita semua adalah ini. Saya menemukan ini di saat teduh saya, bagus sekali. Jesus Christ is the Son of God, and He has never been both a yes and a no. Ya kan? He has always been and always will be for us a resounding yes. Kenapa? For all of God's promises find their yes a fulfillment in Him, and as yes, ya, and as His yes and our amin ascend to God, we bring Him glory. Kalau boleh diterjemahkan secara bebas, karena ini dari The Passion ya. Yesus Kristus adalah anak Allah.
Dan dia tidak pernah berkata ya dan sekaligus tidak. Ya kan? Buat Yesus itu kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Nggak mungkin ya dan tidak itu nggak mungkin. Ya, dia selalu dan akan selalu mengatakan, menggemakan ya bagi kita. Kenapa? Karena semua janji Allah menemukan ya dalam penggenapannya di dalam dia. Dan ini yang paling penting, saat ya dari dia dan amin dari kita, itu naik kepada Allah, kita membawa kemuliaan baginya. Paham nggak maksudnya ibu-ibu? Saya jelaskan lagi ya, seperti ini. Kalau Tuhan Yesus itu memberi janji kepada ibu-ibu dan saya, kepada Anda dan saya, artinya dia itu berkata ya, gitu. Bahwa itu pasti dia akan tepati janjinya buat ibu-ibu dan saya itu. Bukan gini, bukan bisa ditepati, bisa juga enggak ditepati. Itu enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Dia pasti menepati. Kalau dia sudah janji sama ibu-ibu, makanya mari mendekat kepada Tuhan setiap hari, baca firman, baca kebenaran, supaya Anda menemukan janji-janjinya itu. Alkitab itu banyak banget janji. Ya, gitu. Nah, kalau dia sudah janji, dia pasti menepati. Karena janjinya adalah ya dan amin, tadi dikatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dari sisi kita lah, dari sisi ibu-ibu dan saya, yang perlu mengeluarkan amin, mengeluarkan sepakat gitu. Ya, kata sepakat dengan janji tersebut lewat apa? Lewat tadi yang saya bilang, lewat Anda deklarasi gitu. Anda memperkatakan. Anda bilang saya percaya Tuhan bahwa begini diperkatakan sama kita. Nah, saat Anda dan saya itu sepakat dengan Tuhan, ya-nya Tuhan Yesus, Yesus kan sudah bilang yes. Itu bergabung dengan aminnya kita, ya, itu istilahnya to God be the glory. Dan pasti akan jadi. Keren ya, waktu saya menemukan ini di saat teduh saya, waduh ibu-ibu, saya tuh bisa sampai melonjak-lonjak, kayak anak kecil. Ya kan? Ya kan gitu. Saya berharap semoga Anda semuanya paham. Saya berdoa tidak ada satupun dari para wanita hebat dan dikasih Tuhan di sini yang rela menyerahkan janji-janji Tuhan yang luar biasa itu dibawa dan dihabisi oleh si jahat, oleh si iblis. Siapa bilang amin? Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ya. Nah, Bu, tapi kadang saya kok kalau menerima janji Tuhan itu saya ngerasanya kok janjinya itu terlalu ajaib ya Bu. Hampir-hampir kayak mustahil gitu deh Bu. Masa saya yang kayak begini bisa terima janji Tuhan yang luar biasa? Kalau saya menjawab yang ngomong begitu sama saya, jawaban saya cuma satu. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk siapa? Bukan untuk semua orang. Untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita pintar sedikit membaca ayat ini, pastikan saja Anda dan saya itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan amat sangat. Maka apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu disediakan buat Anda dan saya yang mengasihi Dia. Siapa sepakat dengan saya? Lambaikan tangan dan katakan amin, amin, amin. Ya, sebelum Q&A, saya mau mengajak Anda sekali lagi menundukkan kepala, meneduhkan hati kita, dan mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami bersyukur. Hamba sudah selesai menyampaikan apa yang terus Engkau taruh di dalam hati hamba. Tapi biar Engkau tidak pernah selesai dengan kami semua ini Tuhan. Wanita-wanita yang Engkau sungguh cintai. Tuhan kami tahu bahwa sudah lama hatimu ingin merealisasikan janji-janji yang Engkau sudah berikan kepada kami semua. Tetapi Tuhan, tolongin kami ini, untuk kami membuka telinga kami dan telinga hati kami lebih dan lebih lagi kepada suaramu, bukan suara si jahat. Ampuni kami, selama ini kami lebih suka mendengarkan gosip dari si jahat daripada kebenaran-Mu. Biar Tuhan berdoa supaya waktu-waktu kami mungkin belum bisa semobile dulu, kami justru memakainya Tuhan untuk dengar-dengaran dengan Engkau. Kami membangun keintiman yang lebih dan lebih lagi dengan Engkau supaya kami tahu
siapa pemberi janji ini, dan kami tidak pernah ragu. Bahwa Tuhan itu berjanji kepada